Baik, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang kedua begitu ya, yang mempelajari tentang beberapa aksioma di bidang probabilitas. Jadi sesuai dengan tujuan kita tadi ya, kita kan di sini belajar mengenai konsep-konsep dasar dari probabilitas, di mana di bagian yang pertama tadi kita sudah memberikan contoh tipe-tipe probabilitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah kita teori probabilitas ini banyak membahas probabilitas secara teoretis gitu ya. Mengenai probabilitas secara empiris itu akan banyak dibahas pada saat Anda mengambil kuliah statistika industri di semester yang akan datang. Sedangkan kalau probabilitas yang secara subjektif itu biasanya memang tidak dibahas secara mendalam di teknik industri ya, karena sifatnya tadi yang subjektif itu tidak terlalu sesuai dengan bidang kajian kita yang banyak membahas hal-hal yang eksak. Oke. Kemudian kalau probabilitas empiris selain dipelajari di statistika industri, kalau Anda banyak tertarik begitu dengan pengumpulan-pengumpulan data dan lain sebagainya, apalagi sekarang ini sudah ada di era big data analytics begitu ya. Jadi Anda nanti bisa mengambil kuliah analitika data kalau di teknik industri. Sedangkan kalau Anda berada di bidang manajemen rekayasa, Anda bisa mengambil kuliah sains data. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aksioma. Di sini kita akan belajar beberapa teori-teori dasar begitu ya, yang mana menjadi landasan bagi kuliah kita selanjutnya. Jadi harap Anda mengingat-ingat beberapa notasi matematik, dan saran saya jangan hanya terjebak pada matematikanya, mohon dipelajari begitu dengan seksama kira-kira logika yang mendasari formula-formula tersebut apa. Nah, kalau Anda belajar dari logik, dari pengalaman saya itu lebih mudah ya daripada Anda menghafalkan rumusnya kemudian Anda mengaplikasikannya untuk beberapa permasalahan. Oke, yang pertama ya. Di sini kita punya beberapa aksioma yang sangat penting, tetapi sebelumnya di sini kita akan memberikan begitu ya, yang disebut kalau kita punya semesta n s begitu ya. Nah, di semesta tersebut kalau Anda gambarkan misalnya dengan diagram Venn begitu, berarti dia ada yang ada di keseluruhan kotaknya tersebut. Itulah yang disebut sebagai semestanya. Nah, tentu saja E, kalau kita ada kaitannya dalam himpunan, maka E ini merupakan elemen dari semestanya tersebut. Ya. Nah, dimana eventnya di situ disebut sebagai bagian dari S. Dan di sini kita bisa mengukur ini merupakan probabilitas terjadinya event tersebut. Yang perlu Anda ingat-ingat bahwa ya eh, probabilitasnya tersebut, E-nya tersebut pasti berada pada S-nya. Nah, kemudian dari tadi saya mohon maaf terjadi kesalahan. Jadi saya tulis ya, di sini ada sampel space S tersebut merupakan sorry. Ini salah. Di situ berarti sampel space-nya tersebut merupakan elemen dari semestanya, ya. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini kita tujuannya adalah mengukur PE yang merupakan nilai dari probabilitas. Gitu. Ya. Dimana kalau secara matematik probabilitas itu sebetulnya bisa didekati di mana PE sama dengan ya limit di mana n menuju tak hingga, kemudian NE ya, dan ini N ya, dimana N adalah ukuran dari semestanya. Nah, di sini disampaikan bahwa dengan formula seperti ini maka indikasinya adalah probabilitas PE-nya tersebut
merupakan proporsi berapa kali ya, berapa kali kejadian atau event E ini akan timbul di dalam semesta. Ya. Nah, sekarang permasalahannya ya, kalau kita belajar seperti ini, maka bagaimana kemudian ya, kalau Anda kan sudah belajar limit begitu. Bagaimana kemudian hampirannya ini bisa kita ketahui secara langsung gitu. Contohnya pada saat kita ingin melakukan uji coba pada pelemparan koin. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita yakin bahwa kan kita tahu bahwa kalau koin head itu setengah berarti ya PE dari E sama dengan head gitu. Sama dengan setengah gitu. Kemudian kalau dia tail maka probabilitas E sama dengan tail juga setengah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia setengah pada saat N menuju tak hingga? Kan secara matematik ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat penting gitu ya. Sehingga di sini kita menggunakan asumsinya bahwa sebetulnya probabilitasnya diukur dari hampirannya, kira-kira kejadian eventnya tersebut berapa kali terjadinya. Ya. Dan untuk mempermudah kemudian di sini sepanjang sisa kuliah kita akan mengasumsikan bahwa probabilitas dari suatu kejadian itu adalah PE-nya tersebut. Oke? Nah, sekarang kita punya beberapa aksioma dan saya rasa pada saat Anda membaca aksioma-aksioma ini sebetulnya sudah cukup straightforward ya, atau sangat jelas. Yang pertama adalah probabilitas kejadian E itu, maka dia hanya dapat berada pada nilai antara 0 sampai dengan 1. Ya. Di mana 0 sampai dengan 1-nya ini adalah inklusif. Jadi ini merupakan satu landasan yang sangat penting. Misalnya nanti pada saat ujian Anda kemudian dihadapkan pada sebuah kondisi di mana ternyata probabilitasnya itu negatif atau lebih dari 1. Nah, maka kemungkinan besar apa yang sudah Anda hitung itu salah ya, tidak perlu dilanjutkan. Karena Anda sudah melanggar aksioma pertama yang sudah kita jelaskan di sini. Ya. Nah, kemudian di aksioma yang kedua di sini dibilang bahwa probabilitas dari sample space-nya atau probabilitas dari semestanya tersebut dia sama dengan 1. Dimana barusan yang kita ukur di sini PE yang ada di sini tentu saja tergabung ke dalam PS-nya. Jadi kalau dia punya beberapa titik, pasti gabungan dari beberapa titik itu kalau kita jumlahkan maksimal sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan aksioma 1 dan aksioma 2. Saya rasa di sini sangat straightforward begitu, dan ini Anda harus ingat-ingat betul ya supaya tidak salah nanti pada saat baik mengerjakan kuis begitu, mengerjakan tugas maupun mengerjakan ujian ya. Nah, berikutnya kita membahas aksioma 3 dan sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Di sini disampaikan untuk aksioma yang ketiga ya, untuk urutan atau sequence dari kejadian-kejadian yang saling lepas. Ini merupakan asumsi yang sangat penting bahwa yang kita bahas di sini khusus untuk kejadian yang saling lepas atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai kejadian yang mutually exclusive. Misalnya ya, semua kejadian yang kita pertimbangkan di sini adalah kejadian yang saling lepas begitu. Contoh kalau misalnya Anda di sini punya E1 dan E2 saja. E1 dan E2 tersebut adalah saling lepas atau independen gitu ya. Nah, maka probabilitas kejadian 1 terjadi dan
probabilitas kejadian 2 terjadi begitu. Kalau kita interpretasikan dari sini, maka akan sama dengan jumlah-jumlahnya, di mana dia adalah P E1 ya ditambah P E2 ya. Itu adalah cara kita untuk menginterpretasikan aksioma ini. Nah, tentu saja kalau Anda lihat yang di sini, aksioma ini dia berlaku untuk himpunan yang sifatnya tidak terbatas. Dari mana? Di sini ditandakan bahwa batas atasnya adalah tak hingga. Tentu saja ini berlaku juga untuk himpunan yang sifatnya finite. Di mana di sini kita ganti dengan n. Kalau kita ganti dengan n, ini juga berlaku. Contohnya bagaimana? Dalam kasus yang ini tentu saja dalam himpunan S tersebut dia mempunyai anggotanya sebanyak n-nya ya, ini n bukan h. N-nya ada sebanyak 2 anggota sampel tersebut. Nah, ini merupakan aksioma yang sangat penting. Apa indikasi bahwa kejadian tersebut independen? Tentu saja secara logika ya, kejadian itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sehingga kalau kita interpretasikan dalam bahasa matematika, maka di sini kita lihat bahwa sample space begitu ya. Sample space dari kejadian itu adalah himpunan kosong, tidak terjadi. Dan di sini Anda punya kondisi di mana I tidak sama dengan J ya. Contohnya di sini 1 tidak sama dengan 2. Artinya dia merupakan 2 buah event yang berbeda atau beberapa event. Misalnya Anda menulis kemudian misalnya P E1 union E2 union E3 di mana E1 irisan E2 irisan E3 itu sama dengan himpunan kosong. Gimana kemudian? Maka dia akan sama dengan ya P E1 ditambah P E2 ditambah P E3 ya. Dimana di sini bisa juga Anda indikasikan bahwa tanda seperti ini akan sama dengan irisannya. EI irisan EJ ya. Apa kemudian indikasinya? Tadi saya sampaikan, misalnya kita berada pada himpunan Venn gitu ya, diagram Venn begitu, dan kita sedang mempertimbangkan begitu event E1 ya. Ini E1 ya. Oke, kita coba tuliskan lagi karena yang barusan hilang ya. Di sini kalau kita lihat tadi, misalnya kita gambarkan dalam diagram Venn begitu ya. Maka di sini kita bisa bilang bahwa kalau kita mengukur ini ada E1, ini ada E2, maka lihat tidak ada irisannya. Sehingga apa yang disampaikan bahwa E1, E2 atau E1 irisan E2 adalah null set ya, atau disebut sebagai himpunan yang kosong ya. Dia merupakan himpunan yang kosong, tidak ada anggotanya, maka otomatis dia diindikasikan sebagai sebuah kejadian yang saling bebas. Contohnya apa? Misalnya pada saat pemilu gitu ya, Anda ada satu himpunan yang pertama misalnya memilih Partai Demokrat gitu. Yang berikutnya himpunan yang kedua memilih Partai PDI Perjuangan. Maksudnya ini untuk level yang sama DPR begitu ya. Nah, kalau orang itu suaranya semuanya sah begitu, kan tidak ada yang beririsan pas yang memilih Demokrat dan dia juga memilih PDI Perjuangan. Karena dalam sistem yang sedang kita pelajari tadi ya, setiap orang hanya berhak untuk memilih salah satu saja. Dengan adanya himpunan kosong, maka berarti di sini memang tidak ada kejadiannya ya, sehingga probabilitasnya pun memang akan berujung pada probabilitas yang nilainya 0 ya. Tapi di sini tadi yang saya tekankan bahwa ini tidak hanya berlaku
untuk set-set yang sifatnya infinite ya, pada saat dia menuju ke n, maka dia pun bisa, dimana dia berlaku untuk set yang sifatnya finite atau terbatas, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat bagaimana kemudian secara matematis aksioma yang ketiga ini bisa dibuktikan, gitu ya. Oke, misalnya kita mempertimbangkan gitu. Kita punya misalnya katakanlah di sini E1, E2, E3 dan seterusnya sampai dengan EN, gitu ya. Khusus E1 gitu di sini dia sama dengan semesta. Maka berapa probabilitasnya? Tentu saja probabilitas E1 ya sama dengan probabilitas semesta sama dengan 1 ya. Karena dia kan merupakan probabilitas yang kita ambil untuk keseluruhan ruang sampelnya tersebut. Maka akan sama dengan probabilitas semesta, tapi khusus untuk E1. Sedangkan di sini ya, khusus untuk E2, E3, E4 dan seterusnya sampai EN, dia merupakan himpunan kosong atau set 0. Dimana Anda tahu bahwa himpunan kosong itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membuktikan teorema yang tadi, begitu ya? Di sini kan teorema yang tadi mengimplikasikan bahwa kalau kita mempunyai E1, kemudian katakanlah dengan E2 begitu ya. Gini. Maka probabilitas E1 union E2 akan sama dengan sigmanya. Berarti akan sama dengan P1 PE1 ditambah PE2. Gitu ya. Atau kalau kita tarik lagi akan sama dengan yang di sini. Ya. Nah, kemudian artinya apa? Di sini yang di sini adalah khusus untuk E1. Ini adalah E2, E3, E4, E5, E6. Ya. Karena di sini dia merupakan himpunan 0 ya. Tapi di sini kita kalau prinsipnya, di sini kan ini kan probabilitas semesta gitu ya. Mengapa semesta yang tersebut? Karena dia mengandung semua eventnya E1, E2, E3, En ya. Dan kita membagi tadi ini partisi yang pertama gitu tuh. Ya, ini partisi yang kedua. Dimana sekarang kita lihat PS di sini E1 kita set sama dengan PS, maka pasti di sini tanpa perlu ada pengetahuan bahwa untuk himpunan 0 itu probabilitasnya 0, kita sudah dengan mudah mendapatkan bahwa di sini probabilitas dari E2, E3 sampai dengan E6, ini union ya semuanya, mohon maaf, lambangnya ketinggalan, maka dia akan sama dengan 0. Maka probabilitas himpunan 0 akan sama dengan 0. Sehingga kita dengan hal ini bisa membuktikan keberadaan aksioma yang ketiga. Oke. Sekarang tadi yang saya sampaikan bahwa dari aksioma 3 tadi dia juga berlaku untuk event begitu ya. Event yang sifatnya finite. Nah, ini menarik ya. Apa yang disebut sebagai event yang sifatnya finite atau event yang sifatnya infinite begitu. Kalau misalnya Anda berbicara pada pemilu atau pemilihan umum begitu ya. Tentu saja itu merupakan pilihan yang sifatnya finite. Anda bisa
memilih sesuai partai yang tersedia saja di kartu coblosannya tersebut. Misalnya hanya ada partai Demokrat, kemudian partai Golkar dan lain sebagainya, sehingga N-nya jelas gitu ya, sesuai dengan jumlah partai. Atau misalnya Anda diberi opsi begitu ya, saya berikan tiket gratis, kemudian Anda bisa pergi berlibur begitu ya, bisa berlibur ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Maka dalam kasus yang tadi, kalau saya berikan tiket gratis dan Anda bisa pergi berlibur ke seluruh provinsi Indonesia, maka N-nya ini dibatasi tentu saja hanya ada 33 provinsi atau 34 ya, saya lupa. Tapi hanya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada. Tapi bandingkan, Anda saya kasih uang, Anda boleh liburan, dan Anda boleh melakukan apa saja. Liburan, ya. Bagaimana kemudian dari sini? Tentu saja yang bisa Anda pilih merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Kalau kita bicara liburan, tidak ada ketentuan secara hukum kalau orang liburan itu pasti memilih ini atau itu. Saya katakanlah bisa party gitu ya. Saya bisa pergi ke klub malam. Saya bisa pergi ke kasino atau saya tidur-tiduran. Atau mungkin saya bilang bahwa saya naik sepeda 250 kilo, saya anggap itu merupakan liburan. Karena saya selama ini merasa saya sangat sibuk. Sehingga itu pun saya menganggapnya liburan itu merupakan sebuah kejadian yang sifatnya tidak terbatas ya di aksioma yang ketiga ini. Jadi intinya dia dapat berlaku untuk set kejadian yang infinite seperti ini, atau dapat berlaku untuk set kejadian yang sifatnya finite. Kemudian dari beberapa aksioma yang sudah kita pelajari ya, kita punya 3 aksioma gitu. Jadi yang pertama saya ulang lagi, ini mengindikasikan bahwa probabilitas sebuah kejadian itu maksimal hanya bernilai 1 begitu ya. Kemudian aksioma 2 antara 0 sampai 1 kejadian. Ini probabilitas S atau semesta atau sample space itu dia hanya apa? Dia akan bernilai 1 persis gitu dari semua kejadiannya, di mana dia terdiri dari beberapa event. Nah, kemudian kalau kita berbicara di sini, ini probabilitas dari union beberapa kejadian yang infinite ya. Dia akan sama dengan penjumlahannya pada saat ini kata kuncinya tadi di sini E1, E2 dan seterusnya yang ada di sini itu dia merupakan himpunan nol, atau kalau kita menggambarkan dalam diagram Venn dia tidak ada irisannya. Dan yang terakhir ini merupakan pembuktiannya. Gitu ya. Kemudian di sini kita lihat dengan seperti ini, kemudian kita bisa ya mengerjakan beberapa contoh begitu yang sederhana tapi menurut saya fundamental. Yang pertama ya, di sini dibilang bahwa kita mempunyai eksperimen melakukan pelemparan sebuah koin, dan kita mengasumsikan bahwa kemunculan dari kepala atau head itu sama dengan kemunculan dari sisi ekor. Artinya dia merupakan koin yang seimbang. Ini merupakan asumsi yang sangat penting. Karena dia merupakan koin yang seimbang, maka di sini kejadiannya gitu ya sama-sama setengah, dan ini dua-duanya pasti mutually eksklusif, kan tidak ada hubungannya antara kemunculan sebuah sisi head begitu dibandingkan dengan kemunculan sisi tail ya. Nah, sebaliknya kalau koinnya itu ternyata bias gitu atau tidak seimbang, dan kemunculan dari sisi kepala itu 2 kali lebih tinggi daripada kemunculan sisi ekor, maka tentu saja karena di sini ya P head ditambah P
tel itu harus sama dengan 1, maka karena dia di sini 2 kalinya, begitu maka 2H ditambah ya T begitu kan akan sama dengan 1, berarti 3H begitu ya. 1H nya sendiri itu akan sama dengan 1/3. Sementara H-nya tadi kan mempunyai bobot sama dengan 2. Maka kita kalikan dengan 2-nya, dapatlah Anda 2/3 yang seperti diperlihatkan pada slide yang Anda lihat sekarang. Ya, itu adalah salah satu aplikasinya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini kalau misalnya saya begitu ya melemparkan sebuah koin begitu ya. Melemparkan sebuah dadu ya. Ini bukan die tapi dice ya. Saya melemparkan sebuah dadu di mana setiap sisinya itu munculnya juga sama. Artinya dia merupakan dadu yang juga seimbang. Nah, maka dalam kasus yang ini juga bisa kita rumuskan bahwa P1 akan sama dengan P2, akan sama dengan P3, sama dengan P4, P5, dan masing-masing akan sama dengan 6. Nah, sekarang ya, kalau Anda ingin melempar dadu, berapa kemudian Anda mengukur munculnya angka genap? Itu event ya, event, bukan event, tidak pakai T. Maka yang genap adalah angka 2 ya. Kemudian angka 4 dan juga angka 6, di mana masing-masing nilainya adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, total akan sama dengan setengah. Mengapa kita bisa memakai formulasi ini? Karena sudah jelas bahwa P2 atau kalau saya tuliskan di sini misalnya adalah event munculnya angka 2, irisan event dengan munculnya angka 3 beririsan dengan event munculnya, bukan 3, 4 ya, munculnya angka 6, dia adalah himpunan 0. Sehingga di sini kalau saya sebut ini adalah event A, maka probabilitas munculnya event A tersebut tentu saja 0. Sehingga karena dia merupakan tiga-tiganya merupakan kejadian yang saling bebas, saya bisa memakai formulasi itu. Itu materi untuk segmen 2.